saya Catherine Mera Dahlia dengan NIM K8421007. Saya Marcel Muhammad Irsandi dengan NIM K8421030. Perkenalkan, nama saya Mesita Anggraini dengan NIM K8421031. Halo, saya Muhammad Faisal Ayubi dengan NIM K8421035. Halo, perkenalkan saya Nayang Lucita Afni dengan NIM K8421041. Hai, saya Nindi Anjani dengan NIM K8421042. Halo, saya Windy Putri Vila Safitri dengan NIM K8421067 dan kami dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret, Surakarta. Keraton Mangkunegaran merupakan salah satu keraton yang berada di kota Surakarta, di mana keraton ini didirikan oleh Pangeran Sambernyawa atau Pangeran Raden Masaid. Keraton Mangkunegaran saat ini dirajai oleh KGPAA Mangkunegaran ke-10. Dan di Keraton Mangkunegaran ini saat ini menjadi tempat tinggal keluarga raja dan juga para abdi dalem yang mengabdi di lingkungan keraton. Abdi dalem diambil dari kata abdi yang berarti mengabdi dan juga dalem yang berarti internal. Jadi abdi dalem merupakan pengabdian internal yang dilakukan masyarakat luas kepada dalam keraton. Dan fokus kajian kita pada kali ini adalah mengkaji mengenai analisis hubungan kelompok sosial abdi dalem Keraton Mangkunegaran, Surakarta. Para abdi dalem di lingkungan Pura Mangkunegaran ini diidentifikasikan ke dalam kelompok sosial Gemenskraft dengan jenis kelompok sosial Gemenskraft by Blood. Karena abdi dalem ini pada zaman dahulu mewariskan pekerjaan mereka kepada anak dan cucu mereka. Namun saat ini masyarakat biasa sudah bisa menjadi abdi dalem apabila telah memenuhi syarat dan kualifikasi seperti dapat berbahasa asing. Selain itu, abdi dalem juga dapat digolongkan sebagai Gemeinschaft by Place. Mengapa demikian? Karena Gemeinschaft by Place merupakan kekerabatan yang tumbuh yang didasarkan atas kesamaan wilayah, di mana abdi dalem ini mereka terikat dalam suatu hubungan kekerabatan yang didasarkan atas kesamaan lingkungan. Bisa kita lihat di sekitar Mangkunegaran saat ini terdapat berbagai RT atau RW yang terdiri dari 3 RT dan juga 1 RW, di mana mereka didiami oleh para abdi dalem yang ada di kota, yang ada di Keraton Mangkunegaran. Selain itu, juga dapat diidentifikasikan ke dalam Gemeinschaft by Men karena pada zaman dahulu terdapat pengaktualisasian diri kepada raja dan untuk memperoleh keberkahan raja. Nah, ketika tadi sudah dikaitkan dengan teorinya Ferdinand Tonis dengan hubungan kekerabatan yang ada di Mangkunegaran ini, sekarang saya akan melanjutkan apa yang sudah tadi dijelaskan di pendahuluan. Ketika kita melihat Mangkunegaran seperti ini, tentunya ada hubungan darah yang sangat kuat dan sangat terikat kepada para anggota keluarganya. Hubungan darah ini bisa dinamakan sebagai Gemeinschaft of Bloods, by Bloods, yang dimana hubungan darahnya sangat terikat dari para raja yang sebagai pendirinya ke generasi berikutnya. Di zaman modernisasi ini, ada yang namanya abdi dalem. Bagaimana seorang abdi dalem itu yang berasal dari masyarakat sekitar yang memiliki satu visi dan satu tujuan, yaitu mengabdi untuk raja yang ada di sini. Hubungan abdi dalem tersebut bisa dikatakan sebagai Gemeinschaft of Palace. Bagaimana abdi dalem tersebut tinggal di lingkungan sekitar dan memenuhi klarifikasi dan spesifikasi yang sudah ditentukan dari raja yang ada di Mangkunegaran ini. Nah, siapa sangka sih untuk masa dewasa ini menjadi abdi dalem itu kurang diminati oleh masyarakat luas. Karena apa? Ya itu tadi, karena masyarakat saat ini lebih mengedepankan unsur-unsur material daripada keberkahan untuk menjadi abdi dalem. Adapun perbedaan menjadi abdi dalem saat ini dan pada zaman dahulu itu yaitu dengan berfilosofikan bahasa Jawa nrimo ing pandum, atau yang artinya dengan cara ikhlas kita menerima apa yang sudah kita laksanakan. Nah, pada masyarakat saat ini itu menunjukkan adanya tidak ada kontraktual dengan Dinas Pariwisata ataupun Dinas Kebudayaan. Karena pada dasarnya Keraton Mangkunegaran Surakarta ini memang berdiri sendiri sesuai aturan dengan rajanya.
analisis teori mengenai hubungan kekerabatan paguyuban masyarakat yang bertempat tinggal di Keraton Pura Mangkunegaran Surakarta. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. George Human mengatakan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang melakukan kegiatan dan berinteraksi dan mempunyai rasa saling mendorong untuk mempunyai rasa saling timbal balik. Nah, berhubungan dengan kelompok sosial itu sendiri, Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial menjadi dua jenis, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft sendiri itu dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu Gemeinschaft of Blood, Gemeinschaft of Place, dan Gemeinschaft of Mind. Gemeinschaft of Blood sendiri didasarkan pada ikatan hubungan kekeluargaan. Untuk Gemeinschaft of Place sendiri didasarkan pada tempat tinggal yang berdekatan. Untuk Gemeinschaft by Mind itu didasarkan pada ideologi, tujuan, dan kepentingan yang sama. Sedangkan Gesellschaft merupakan suatu bentuk kehidupan di mana ikatan lahirnya bersifat pendek, kemudian waktunya terbatas, bersifat pamrih, dan bentuknya dituangkan dalam suatu pikiran serta didasarkan atas kepentingan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis tersebut bisa dimasukkan ke dalam kelompok sosial yang dicetuskan oleh Ferdinand Tönnies, di mana abdi dalam ini dan masyarakat ini bertempat tinggal di sekitar istana, dan hal tersebut termasuk ciri-ciri dan karakteristik dari Gemeinschaft itu sendiri. Para abdi dalam ini memiliki suatu ikatan kekeluargaan yang sangat erat dengan masyarakat, di mana masyarakat di sini termasuk dalam struktur kelompok dari Mangkunegaran, dan masyarakat ini mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kemudian dasar pembentukan dari abdi dalam di lingkungan Pura Mangkunegaran ini adalah Wesenwil. Artinya pembentukannya didasarkan atas suatu hal yang dikodratkan yang ada pada kehidupan manusia, seperti akal dan perasaan manusia itu sendiri. Artinya para abdi dalam ini berprofesi menjadi abdi dalam adalah karena untuk tujuannya memenuhi ketentraman hati, ketenangan hati, dan untuk tujuan spiritual mereka sendiri. Kontrol sosial yang ada di dalam Pura Mangkunegaran ini merujuk kepada adat dan agama, di mana pada para abdi dalam dan masyarakat ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan yang dibuat dari istana tersebut. Kontrol sosial dari Pura Mangkunegaran ini menggunakan adat dan agama, di mana mereka ini sangat menjunjung tinggi nilai adat dan agama Islam. Tetapi dalam perkembangan waktu dan zaman ini, mereka ini sudah diperbolehkan bernikah dengan agama yang berbeda. Nah, kemudian di masa sekarang Pura Mangkunegaran banyak mendapat suntikan dana dari pemerintah untuk renovasi, restorasi, dan juga revitalisasi istana Pura Mangkunegaran ini sendiri. Berbeda dengan zaman dahulu, dana yang digunakan untuk renovasi adalah dari internal keluarga keraton sendiri, yaitu berasal dari perkebunan dan dari pabrik gula yang dimiliki oleh Pura Mangkunegaran. Hal ini berbeda dengan karakteristik Gemeinschaft yang semula adalah dipegang oleh internal keluarga menjadi dipegang oleh pemerintah dan juga atas dasar ekonomi. Jadi, Gemeinschaft dan Gesellschaft menurut Ferdinand Tönnies itu apa sih? Gemeinschaft atau disebut juga sebagai masyarakat komunal atau paguyuban merupakan suatu kelompok sosial yang di dalamnya diikat oleh hubungan yang erat dan alami. Persatuan yang ada antara anggotanya ini juga cenderung merupakan sebuah persatuan yang telah dikodratkan. Artinya, meskipun seseorang itu tidak masuk ke dalam kelompok sosial ini, mereka tetap menjadi bagian dari kelompok sosial ini. Dan dalam Gemeinschaft ini, mereka juga masih memegang sebuah tradisi. Jadi, dalam studi kasus contohnya, para abdi dalam diberikan sebuah hak untuk tinggal di daerah sekitar Pura Mangkunegaran. Artinya mereka hidup sesuai dari peraturan yang diberikan oleh Pura Mangkunegaran. Dan di situ, meskipun anak mereka atau cucu mereka atau siapapun dari kerabat dari abdi dalam Pura Mangkunegaran ini, mereka tetap menjadi suatu bagian dari kelompok sosial dari Pura Mangkunegaran ini. Juga mereka itu masih memegang tradisi. Artinya, zaman dahulu abdi dalam ini masih meneruskan pekerjaan mereka sebagai abdi dalam itu ke anak-anak mereka. Sedangkan saat ini hal itu sudah tidak lagi karena berubah dari Gemeinschaft menjadi Gesellschaft. Gesellschaft atau disebut juga sebagai masyarakat asosiasi atau bisa disebut juga sebagai patembayan merupakan suatu kelompok sosial yang di dalamnya itu ikatannya cenderung tidak erat dan bahkan sementara. Dan mereka, anggotanya juga cenderung dipersatukan oleh sesuatu yang kontraktual. Artinya setelah kontrak ini selesai, maka kelompok ini pun selesai. Contohnya dalam studi kasus ini adalah bagaimana para abdi dalam yang saat ini yang bekerja sesuai dari kompetensi yang ada, sesuai kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Berbeda dengan zaman dahulu di mana para abdi dalam ini bekerja karena ingin mencari sebuah aktualisasi diri.
Artinya, karena abdi dalam ini sudah diikat oleh sebuah peraturan, maka mereka diikat juga oleh sebuah kontrak. Dan jika kontrak ini selesai, maka mereka bukan menjadi bagian dari abdi dalam itu sendiri. Aku Catherine Meira Dahlia mengucapkan terima kasih sudah menonton. Saya Marcel, terima kasih sudah menonton. Saya Mesita Anggredi mengucapkan terima kasih sudah menonton. Halo, saya Muhammad Faiz, terima kasih sudah menonton. Saya Naya Locita Afni mengucapkan terima kasih sudah menonton. Saya Nindi Anjani, terima kasih telah menonton. Hai, aku Windy Putri Vela Savitri, terima kasih sudah menonton.